Inilah watak asli dari seorang Bapak Prabowo Subianto berdasarkan weton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang datangnya dari Bapak Prabowo Subianto, maupun ada perdebatan sengit di sesama jubir, yakni jubir dari Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan juga ada jubir dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang lebih menarik lagi, dalam cuplikan video saya kali ini, saya akan menghadirkan sosok Profesor Dr. Mahfud MD. Semoga saja kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyaksikan tentang penjelasan mengenai watak Prabowo Subianto berdasarkan weton. Mari kita saksikan bersama-sama. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Jadi wetonnya itu Rebo Pon. Orang yang lahir hari Rebo Pon ini meskipun punya aura mempesona, namun dibalik itu punya banyak sifat buruk jika menjadi pemimpin. Yang paling kentara adalah tidak sabaran dan haus perhatian. Rebo Pon juga memiliki sifat buruk seperti cenderung posesif, tidak disiplin, suka dipuji, suka pamer, dan sedikit pemalas. Sifat buruk lainnya, mereka kurang bijak dalam mengambil keputusan, bahkan kerap merasa menyesal akan keputusan yang sudah diambilnya. Orangnya pemarah, suka membantah, dan hatinya keras. Sekarang kita bahas dari wukunya, yaitu wuku sungsang. Wuku sungsang ini jeleknya bersifat sungsang burung tiba, atau kedatangannya bagaikan api. Meskipun menerangi, tapi bisa panas dan membuat orang lain gerah. Pedangunya yaitu dangu atau watu, yang artinya berwatak keras hati dan kurang wawasan. Rakamnya adalah Mantri Sinar Roja, yang meskipun bisa menjalankan tugas, namun angkuh dan sering berujung kepada kekecewaan. Burungnya adalah Nori, yaitu punya kecenderungan untuk boros dan serakah. Sungsang Mega Mendung, artinya keras, tegaan, dan peteng atine. Jadi sebenarnya memang weton ini cocok untuk di militer, namun kurang cocok dalam memimpin rakyat sipil karena bisa terlalu keras, apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang ini. Semua bahan kami dapatkan dari Primbon, bukan atas persepsi pribadi. Semoga cuplikan video pendek ini yang menerangkan tentang watak Prabowo Subianto berdasarkan weton ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi hal baru buat kita. Karena memang dari weton ini, saya secara pribadi terkadang berpikir bahwa ada benarnya ketika kita melihat karakter yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto. Punya sifat buruk di dalamnya, punya karakter temperamen, cepat emosian. Jadi penjelasan disampaikan oleh Bapak ini melalui pandangannya berdasarkan weton ini, tentu saya secara pribadi itu merasa bersyukur. Ternyata ada Primbon Jawa yang memang jelas-jelas berbicara, jelas-jelas menganalisa, jelas-jelas membaca tentang karir dan masa depan kita. Tapi itulah analisa dari watak Prabowo berdasarkan weton tadi. Dan semoga saja analisa ini bisa menambah hal baru dalam kehidupan kita untuk lebih mengenal tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa, mari kita nyimak bersama-sama masih tentang Bapak Prabowo juga. Yang jelas apa untuk rakyat? Alah, meleget des ngomong tok kon niku.
Lali lah tahun 2019 kok. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Kita akan menjadi macan Asia. Kita anti antek-antek asing. Giliran kalah pemilu ditawari jabatan menteri sendiko dawuh, rakyate ditinggal doh ngedabrus tok ngono Pak. Setelah video bersama Prabowo viral saat pelaksanakan debat Cawapres, kini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat pernyataan kontroversi di hadapan mahasiswa. Bahlil berkelakar tentang oligarki dan menyebut mahasiswa bisa lebih jahat dari dirinya jika kelak menjadi penguasa. Meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Disilakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkelakar mengenai oligarki di hadapan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional Jakarta. mahasiswa. Ini oligarki Pak Yuki nih. Ini Pak Yuki ini oligarki konglomerat dia nih. Tapi saya sampaikan untuk kalian, oligarki itu juga enak. Guyon ya, guyon. Ini live ya. Dibawa oleh Bapak Bahlil. Bukan hanya membuat guyon mengenai oligarki, kepada mahasiswa Bahlil juga menyebut bahwa mereka bisa lebih jahat dibandingkan dirinya jika kelak menjadi seorang pejabat. Bahlil mengaku saat menjadi aktivis, dirinya sempat marah ketika melihat mobil-mobil mewah dan mobil pejabat melintas dengan pengawalan. Namun rasa marah itu diakui Bahlil berubah begitu memiliki uang dan menjadi pejabat. Baca oleh Nih, dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. nama budaya. Bahlil juga menjelaskan barang-barang mewah, jabatan, dan kekuasaan membuat kecemburuan orang di lingkungan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, begitulah Bapak Bahlil Lahadalia ini. Mungkin ketika dia mengatakan bahwa oligarki itu enak, karena seorang Bapak Bahlil Lahadalia ini juga mungkin sudah terkena virus bersama oligarki ya. Kalau dulu dia masih miskin, dia katakan bahwa dia benci dengan oligarki. Tetapi ketika dia mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, lalu hidupnya sudah enak, ternyata dia cinta pada oligarki. Bahkan dirinya menyebut bahwa enak ternyata jadi oligarki. Tapi harapan saya, oligarki, jabatan yang Anda peroleh, harta kekayaan Anda peroleh saat ini, itu adalah murni dari hasil keringat Anda sendiri, bukan dari hasil korupsi. Maaf Pak, saya sebagai rakyat jelata harus katakan itu, karena akan sangat menjijikan dan sangat memuakan bagi saya yang rakyat jelata bila hari ini Bapak dipandang sebagai oligarki, ternyata harta kekayaan itu adalah hasil korupsi. Jauh lebih terhormat, lebih baik Bapak sama seperti kami rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, ketimbang Bapak punya harta kekayaan yang mewah, ketimbang Bapak bersama oligarki. Bapak sudah jadi konglomerat, tetapi hasil itu semua adalah perampokan dari uang rakyat. Tentu sekali lagi, bagi saya secara pribadi itu adalah perilaku yang paling menjijikan dan paling memuakan di hati kami rakyat jelata ini. Semoga saja prediksi saya ini tidak terjadi, dan itu murni adalah hasil jeripaya Bapak sebagai Menteri Investasi. Harta kekayaan yang Bapak peroleh adalah benar-benar jeripayah dari Bapak sendiri, dari perjuangan Bapak sendiri, dari tetes keringat Bapak sendiri, bukan hasil dari korupsi. Mari kita lanjutkan lagi.
yang dasmu kok lupa Fadil. Supaya ini nggak rame-rame dia bela. Itu kan keren. Itu yang aku bilang, aku banyak mau tertawa termehek-mehek. Jadi udah bukan itu, terbahak-bahak, udah itu apa? Kau bilang jangan marah-marah, jangan apa? Iya. Jangan utuk-utuk. Daniel, lupa kau. 2 periode kau lawan kami. Calon presidennya Prabowo kalah. Lupa. Sekarang Jokowi banget nih. 9 tahun aku bilang, tambah lagi berapa belas tahun, akhirnya 23 tahun kami bersama Jokowi dan kami tidak pernah mojokkan Pak Jokowi. Tapi kami ingatkan, betul adik saya bilang, karena udah mulai lupa nih. Tapi sebelum aku lanjutkan, KPU Daniel, aku minta tolong nih. Kayaknya Mas Bowo kalau udah di KPU suka aneh-aneh. Kemarin Bahlil ditarik jaketnya. Sekarang debat nanti udah pakai meja. Meja. Tolong mejanya diganti kayu jati. Nanti dibanting-banting. Kalau meja yang kemarin kebayang itu jebol. Kawan ini gemoynya hilang kalau sudah di KPU. Daniel tolong ingatin. Sekarang ini kayak kalian banget yang Jokowi. Lupa kalian. Aseng, asong. Macam-macam kalian bilang. Sekarang betul. Saya bela nih adik saya nih. Saya bela dia. Jangan kalian menina-bobokkan Pak Jokowi. Kami tetap bangga sama Pak Jokowi. Kader kami kok. Dia besar karena kami kok. Dia hebat karena kami kok. Jadi bukan mengutuk, dan kami ya, Pak? mendukung. Jadi nggak mengutuk. Kalau kalian ibarat meludah, kalian jilat lagi ludah kalian. Oke, Bang Daniel. Beri nggak Daniel? Silakan Bang Daniel. Itu yang bikin aku ketawa termehek-mehek. Silakan Bang. Sekali Bang Daniel nggak ada di sini. Ya sayang ya. Saya nggak ada di sini. Bang Daniel. Iya, pertama saya tidak mau menanggapi pernyataan yang cenderung badutisme gitu, saya sebut badut itu, gitu istilah begitu. Kemudian kedua, yang harus dipahami adalah berbeda orang yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Orang yang bisa berkontribusi dimanapun dengan orang yang tidak bisa berkontribusi dimanapun. Pak Prabowo itu tipologi orang yang dibutuhkan dimanapun. Ketika beliau di luar pemerintahan, beliau melakukan fungsinya dengan maksimal dan tidak pernah keluar dari fungsi beliau sebagai pengkritik pemerintah atau penyeimbang pemerintah pada saat itu. Ketika Pak Prabowo dibutuhkan di dalam pemerintahan, beliau masuk pemerintahan dan berfungsi maksimal sebagai orang yang membantu pemerintahan. Sebagai prajurit, beliau taat dan ikut perintah dari komandannya, dan itu adalah fatsun politik yang diusung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ketika berkoalisi tidak pernah berusaha membolongi kapal di mana koalisi itu berada. Jadi Pak Prabowo kalau mau bicara kapal nih Nazmi, maka kapal itu dijagain, jangan kemudian dibolongi dari dalam. Kalau tidak ingin di satu kapal itu, maka keluar dari kapal itu yang paling ideal. Jadi ya, kalau misalnya Pak Ruhut kemudian Nazmi bicara terkait kapal yang baik yang ingin dikorupsi, bahkan tadi disebut mau tenggelam, idealnya ditinggali, bikin kapal baru, jangan kemudian kapal itu dibolongi dan sebagainya. Ketiga, saya tidak punya waktu untuk melayani statement hoax tadi yang ditampilkan oleh Bang Ruhut. Itu kan statement buzzer di sosial media. Sekali lagi saya tidak punya waktu untuk melayani kelakuan badut-badut politik seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Beliau ini bukan buzzer, beliau ini juru bicara loh, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Anin. Kok dibilang buzzer sih, Bang? Tapi kelakuannya itu kelakuan buzzer, kelakuan tebar hoax gitu loh. Fadil, dia ini kayaknya kalau bawa mobil nggak mau lihat kaca spion. Kenapa, Bang? Oh, bisa nabrak loh itu. Kenapa nggak boleh ke belakang? Maksudnya? Muji Prabowo-nya jangan setinggi langit. Dipecat dari TNI.
Kurang apa? Lah Abang Ruhut Karena kan juga melanggar muji HAM. Jokowi luar biasa Bang 2014 Bang. Saya masih ingat. Bukan Prabowo. Enggak, ya iya, maksudnya jangan terlalu berlebih gitu. Bang, dulu waktu Janganlah berlebih ya. Jangan berlebih. Belum lagi langgar kami. Jadi belajar lihat kaca spion, rekam jejaknya. Oke. Ya. Oke, Bang Anin. Dong, jangan gitu ya. Ada tanggapan Bang Anin? Nggak perlu ditanggapin, itu kan pernyataan Kalau bisa ditanggapin, statementnya budget politik. Jadi yang jelas Ya, dia publik juga dipecat kok. sudah tahu, Dia dipecat, misalnya gimana mau terkait ditanggapin? dengan Oke. dipecat. Iya. Jangan Nggak bisa Daniel Bang bela. Luhut, Bu Megawati itu dulu calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ketika Bang Luhut mempermasalahkan itu, Bang Luhut sedang mempermasalahkan Ibu Megawati. Itu yang tadi saya maksud juga Anda lihat spion. Ya stoplah statement-statement ala badut politik yang seperti dilakukan Bang Luhut ini. Ini kan statement badut politik. Publik tawain Bang Luhut. Ngeles. Memang kalau udah orang ngeles gitu. Udah, Selamat ngeles. Makanya Selamat dibanding ngeles. kapalnya gembos, ya, kami mengajak semua masuk ke dalam kapal perubahan. Jadi Pak Jokowi ini lagi dininabobokan. Oke guys, itu adalah perdebatan seru antara jubir dari Bapak Ganjar Pranowo, Ruhut Sitompul, lalu ada jubir dari Bapak Prabowo Subianto dan jubir dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita melihat yang ngotot di sini adalah jubir dari Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Prabowo Subianto. Mereka saling adu gagasan, saling serang menyerang demi membela para paslonnya masing-masing. Seorang Ruhut Sitompul pasti akan berjuang mati-matian, berjuang dengan cara apapun demi Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Begitu juga dengan jubir dari Bapak Prabowo Subianto. Dia akan membela dengan berbagai macam cara, dengan alasan, dengan gagasannya, demi menjaga reputasi dari seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Cuman kelihatan yang adem dan kalem tadi adalah jubir dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Sedikit saya mau katakan bahwa saling serang di antara sesama jubir, mereka saling menyerang, saling membuka aib masa lalu, saling menghujat seperti itu dan dipertontonkan oleh khalayak orang banyak. Bagi saya secara pribadi memang sangat menjijikan dan sangat memuakan. Kenapa saya katakan demikian? Semua mereka yang berkuar-kuar itu hanya demi kepentingan. Mungkin hari ini kita melihat seorang Ruhut Sitompul sedang berjuang mati-matian di PDI Perjuangan bersama Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Siapa tahu di periode 2029 sampai 2034 tiba-tiba Pak Ruhut Sitompul ini sudah pindah partai, misalnya ke Nasdem atau ke Gerindra. Tentu hal yang sama akan terulang kembali. Makanya saya katakan bahwa saling serang oleh mereka-mereka yang punya kepentingan seperti ini bagi saya adalah sebuah pertunjukan yang disaksikan oleh rakyat Indonesia yang paling memalukan dan yang paling menjijikan. Karena hal-hal yang mereka lakukan itu bukan cara yang baik untuk mengedukasikan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia di pesta demokrasi seperti ini, mereka membutuhkan nilai-nilai edukasi, dikasih pemahaman agar rakyat itu bisa paham, bukan mereka saling serang, bukan mereka saling hujat. Karena ketika apa yang mereka pertontonkan seperti tadi dan disaksikan oleh rakyat Indonesia, bagi saya secara pribadi ini adalah perilaku yang paling memuakan dan paling menjijikan. Karena saya secara pribadi sangat yakin dan percaya semuanya demi kepentingan politik semata. Mari kita rakyat Indonesia, kita harus berpikir cerdas, kita harus kritis. Jangan terprovokasi dengan saling hujat-menghujat dengan hal-hal yang mereka lakukan. Tetapi kita gunakan hati nurani kita, berpikirlah secara rasional. Pasti kita akan menemukan sosok pemimpin yang benar-benar merakyat.
Mari kita lanjutkan lagi. Survei saya kok malah turun ya? Setelah debat kok turun. Waduh, kalau bingung saya. soal itu Mbah Yusuf yang berpengalaman. Bagaimana? Kalau Bapak berdebat, survei malah turun, berarti orang-orang suka dengan debat. Tuh. Dia cuma tidak suka dengan Bapak. Dengan debatnya suka. Iya, Anda lama-lama saya tampol. Saya sudah coba ikuti apa yang dilakukan Pak Owi. Terus? Sudah sering sebut prestasinya Pak Owi. Nah, tapi kok ketika kemarin debat, suara saya anjlok malah. Ya iya, yang Mbah Wowo sebut itu prestasi orang lain, meskipun itu bos Anda. Tetap saja begini, misalnya nih ya, ketika kita diajak melamar seorang calon istri oleh orang tua kita, lalu ditanya oleh calon mertua, maaf, kerjamu di mana? Masa yang disebutin kerjaan orang lain? Nggak mungkin. Yang ditanya Anda, maka prestasi Anda. Misalnya soal food estate, itu kan bagus. Bagus loh. Bapak jelaskan di mana kegagalannya. Gagalnya di mana, nggak berhasilnya di mana, kerusakannya di mana, kacau balonnya di mana, semua jelaskan. Itu semua prestasi yang orang lain nggak bisa. Betul. Cuma Bapak yang bisa. Betul, itu bagus ya. Kok saya goblok? Wahai rakyat jelata, kamu dan saya sama. Saya anak kondektur bus PPD jurusan Blok M Senen. Kita bukan anak presiden. Kita juga nggak bakalan bisa nyapres berkali-kali. Jangan habiskan pulsa. Nggak perlu habisin kuota untuk bela-belain Gemoy Gibran. Gemoy Gibran udah ada tim kampanyenya. Sudah bayar mahal tim buzzernya. Sudah banyak ahli yang bantuin mereka karena diiming-imingi jabatan. Berita baiknya, rakyat berdaulat. Kita juga punya suara. Suara kita menentukan. Nomor 1 boleh, nomor 3 lebih bagus. Indonesia forever, Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Amin. 3 strategi meningkatkan sektor perekonomian. 1. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Dan memang seluruh masyarakat NTT menggantungkan harapan pada Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pembangunan. NTT memang paradoks, sangat paradoks. Makanya NTT itu sering dipisahkan nganti tuan tolong, nestapa tanpa tepi, nusa trafficking tinggi, negara turun tangan untuk NTT. Salah satu persoalan utama NTT paradoks, miskin ekstrim, tapi juga korupsinya juga ekstrim. Sayangnya itu hanya di data, dalam praktek tidak pernah ada penyelesaian, tidak ada penangkapan, tidak ada hukuman. Jadi sehingga itu menjadi budaya yang begitu mewabah di NTT sampai ke tingkat desa. Kalau bupatinya korupsi ya di desa juga sama saja, nggak ada dampak. Jadi kami berharap bahwa Ganjar Mahfud yang diandalkan oleh orang-orang NTT dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur, terutama untuk Flores, karena ada sentra pertumbuhan ekonomi baru dan jasa di Labuan Bajo. Jangan sampai Labuan Bajo itu dikuasai orang dari luar dan orang NTT jadi tamu. Ya. Itu yang terjadi sampai saat ini. Jadi tolong diperhatikan itu sehingga human trafficking tinggi itu bisa diatasi.
mestinya tenaga kerja orang muda di NTT itu bisa ditampung di daerahnya, bukan mencari daerah di Dreamland Malaysia, terjadinya perdagangan manusia itu. Selanjutnya ya penegakan hukum itu Pak, jangan hanya jargon. Jadi kalau benar-benar Ganjar Mahfud menegakkan hukum, mengatasi korupsi, benar-benar harus dilakukan secara tegas. Kan terpatok pada yang akan melanjutkan IKN itu yang paling loyal kepada Jokowi, enggak? Yang kemudian semi loyal atau yang kemudian paling tidak loyal. Ini bukan tentang positioning politik Bapak Ibu. IKN itu tentang problem simple, uangnya ada atau tidak sebesar 470 triliun. Jadi siapapun yang akan jadi presiden. Boleh nggak saya koreksi? Waktu saya terlibat awal IKN memang 400-an ribu triliun. Iya. Tapi ketika berganti menteri menjadi 1.400 triliun. Oke, ya. Silakan menggerak angka barunya. Sudah terjawab kan? Problemnya bukan siapa yang lebih loyal, tapi uangnya ada atau tidak, mau siapapun yang jadi presiden. Udah itu aja jawabannya. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua. Hal yang menarik ketika ada harapan besar dari orang-orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD terkait dengan penegakan hukum. Rupanya Bapak tadi mewakili suara orang NTT yang mengatakan bahwa kami orang NTT merindukan sosok penegakan hukum. Yang kami tahu itu ada di tangan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Memang jika kita pelajari tentang track record dari seorang Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini, mereka adalah orang-orang yang bebas dari kasus korupsi saat ini. Seringkali ada komentar-komentar yang masuk di video saya yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo berurusan dengan kasus Wadas dan juga kasus IKTP. Tetapi perlu saya tegaskan, Ganjar Pranowo sudah mengeluarkan statement bahwa soal Wadas urusannya itu sudah beres. Jadi tolong ya, kita kalau mau serang, kita kalau mau fitnah, kita kalau mau hujat, silakan pakai data, biar kita tidak salah menilai. Lalu di sisi lain, berkaitan dengan kasus IKTP, kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Ganjar Pranowo sudah dipanggil, sudah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti alias tidak bersalah. Semoga saja jika di suatu hari nanti Tuhan mengizinkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini, kami orang NTT juga mau titip semoga penegakan hukum bisa diberlakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di sisi lain juga kita mendengar bagaimana pro dan kontra tentang pembangunan IKN saat ini. Hal penting yang disampaikan dalam cuplikan video tadi bukan siapa yang akan menjadi presiden, tetapi ada duit atau tidak. Itu adalah persoalan utamanya. Dengan demikian saya berharap bahwa di pemilu 2024 nanti kita rakyat Indonesia benar-benar kita harus mencari pemimpin yang punya niat untuk membangun Indonesia. IKN adalah bukti bahwa ada pemerataan ekonomi menjadi Indonesia ini menjadi Indonesia sentris, tidak lagi menjadi Jawa sentris. Semoga saja harapan kita, harapan rakyat Indonesia, bahwa Indonesia adanya pemerataan ekonomi ini bisa terlaksana dan bisa terwujud. Kita pun dituntun untuk mampu memilih pemimpin yang berkualitas, yang punya kompeten, yang punya keberanian, yang punya nyali untuk menerobos, untuk melanjut program-program yang dianggap penting, yang dianggap harus dilanjutkan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sangat yakin dan percaya, di mana ada hal-hal yang baik, pasti akan kita perjuangkan, pasti akan kita pertahankan. Tetapi jika ada hal-hal yang buruk dan busuk, maka sangat pasti
itu akan ditinggalkan. Semoga saja pembangunan IKN semuanya datang dari hal-hal yang baik, tidak ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Sehingga besok lusa ketika siapa yang terpilih menjadi presiden, baik itu Anies Rashid Baswedan maupun Bapak Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo ataupun bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, setidaknya mereka yang akan melanjutkan itu tidak ada rekam jejak buruk yang terjadi dalam pembangunan IKN ini. Mari kita berpikir lebih kritis, gunakan logika akal sehat kita, dan mari kita bersama-sama menjaga, bersama-sama mengedukasi, bersama-sama berjuang agar pemilu di tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, aman, dan tidak ada kasus-kasus yang heboh di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Katakanlah benar jika itu benar, dan katakanlah salah jika itu memang salah.